Perang kedua namanya Harmagedon, di mana negara-negara barat akan bertemu dengan negara-negara timur menjepit Israel. Nah, Wahyu 16 bicara bahwa sungai Efrat di Irak akan kering dan menjadi jalan bagi raja-raja dari timur ke Harmagedon. Kalau saudara cek di Google dan sebagainya, hari-hari ini satu fenomena alam, sungai Efrat menjadi kering dan banyak penggalian liar karena mereka merasa ada mineral berharga yang bisa mereka jual karena sungai Efratnya menjadi kering. Dan ini akan menjadi jalan masuk untuk negara timur masuk ke Israel, Armageddon. Ini akan diawali oleh pemerintahan antikris selama 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Lalu Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Wahyu 9 ayat 16 berkata yang menyerang Israel jumlahnya 200 juta. Dan gak mungkin China gak ikut. Karena kalau ada pasukan dari timur yang bisa memberangkatkan orang 200 juta, pasti China ada di dalam. Mungkin negara yang lain ikut, Korea Utara, Kim Jong Un, lalu Jepang, dan negara yang lain. Indonesia di mana? Kita berharap supaya Indonesia tetap mempertahankan politik non-blok, supaya relatif lebih aman, saudara-saudara. Ya, karena Indonesia itu kan negara khusus, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Maka ada yang bilang Indonesia adalah negara bukan agama, bukan sekuler. Ya kita berdoa. Ya daripada kita mengutuk Iran, Israel, siapa dan sebagainya, lebih baik Indonesia menyerukan, biarlah semua bangsa-bangsa menahan diri, segera mengakhiri peperangan ini, hidup dalam damai. Saya rasa itu seruan yang paling perlu diperdengarkan oleh pemerintah Indonesia hari-hari ini. Setuju, saudara? Karena kita cinta perdamaian tentu. Tetapi perang Harmagedon ini akan mencapai puncaknya ketika Kristus datang kembali, Wahyu 19, dan antikristus akan dilemparkan ke neraka. Yesus akan datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai atau kerajaan milenium. Mile artinya 1000 tahun. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun dan dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi Yesus setelah akhir perang Harmagedon akan datang ke bumi ini. Dia akan menjadi raja di Palestina, ibu kotanya adalah Yerusalem. Yerusalem yang ada sekarang. Makanya saya pernah khotbah, tidak mungkin ada perdamaian di Palestina. Walaupun PBB dan semua negara mengusahakan, tidak mungkin damai. Mau two-state solution atau solusi yang lain, nggak mungkin damai. Satu-satunya kemungkinan damai kalau Yesus datang menjadi raja di Palestina. Amen. Kerajaan 1000 tahun akan berdiri tegak di atas muka bumi ini. Kita boleh percaya kepada ahli strategi politik manapun, saya lebih percaya Alkitab. Palestina hanya akan damai kalau Yesus bertahta menjadi raja. Ini mungkin provokatif bagi beberapa orang, tapi saya tidak bicara soal politik, saya bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang keadaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, pada waktu Yesus mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun damai itu, iblis ditangkap, diikat ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jadi dia tidak bisa mengganggu manusia selama 1000 tahun. Nah, saudara, akan ada pengadilan bangsa-bangsa. Matius 25, ada yang disebut Tuhan pisahkan domba dari kambing. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, aku melakukan bagiku. Ayat ini biasanya digunakan untuk diakonia. Pada sebetulnya ayat ini konteks asalnya perlakuan kepada Israel, saudaraku yang paling hina di tengah kesengsaraan, itu menentukan kamu pro domba, kamu anti kambing. Kambing akan dibinasakan, domba boleh masuk kerajaan 1000 tahun. Makanya saya berdoa Indonesia tidak mengutuk, tapi jadi negara domba dan bukan negara kambing, dalam nama Tuhan Yesus, demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kejadian 12 ayat 3, siapa yang mengutuk dikutuk Tuhan, siapa yang memberkati akan diberkati Tuhan. Saya percaya akan hal ini. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh
Indonesia menetapkan putusan menjadi negara domba dan bukan kambing. Siapa yang menindas, siapa yang anti, dihancurkan waktu Yesus datang. Siapa yang mendukung, dia akan masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, setan akan dilepaskan lalu menyesatkan orang. Karena dalam kerajaan 1000 tahun, walaupun dosa sudah sangat jarang, tapi dosa masih ada, saudara. Dosa masih ada, karena ada orang-orang yang belum lahir baru, yang kelompok domba itu, tapi boleh masuk ke sana. Maka setelah kerajaan 1000 tahun, setan dilepaskan sebentar untuk menguji apakah orang itu benar-benar taat dalam hatinya dengan segenap hati kepada Yesus atau tidak. Maka setan akan muncul menyesatkan bangsa-bangsa. Lalu muncullah pemberontakan yang namanya disebutkan sama, Gog dan